Shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Senang sekali kita bisa berjumpa di ruang dengar setiap kita hari ini, dan kita masih membahas poin yang ketiga tentang tanda zaman atau bagaimana kehidupan manusia di akhir zaman. Saya berdoa supaya kita tidak menjadi bagian dari kelompok itu, tapi kita berbeda dari mereka kebanyakan. Karena kita milik Tuhan, kita milik Kristus, dan punya kehidupan yang bernilai pastinya. Kalau mengacu dari 2 Timotius pasal yang ketiga, hari ini saya baca ayat yang kelima, saudaraku. Bagaimana firman Tuhan katakan kepada semua kita, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, maka jauhilah mereka itu. Kita bisa melihat di sana hal-hal spiritual, ibadah yang dikerjakan oleh kebanyakan orang. Mereka hanya merupakan ibadah yang palsu. Ayat 5 berkata, mereka beribadah hanya demi memenuhi kewajiban-kewajiban agama saja. Secara lahiriah mereka suka rajin ke gereja, mereka suka ibadah. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Mereka sesungguhnya hati mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Ibadah tanpa kekuatan Allah, ya, yang mentransformasi kehidupan kita, maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ibadah nggak salah, saudaraku. Tapi kalau sesungguhnya kita hanya melakukan kewajiban-kewajiban saja, karena kita mungkin orang percaya, kita orang Kristen, tapi tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, itu semuanya hanya sia-sia saja. Alkitab berkata, secara lahiriah mereka terlihat kasat mata, mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang mentransformasi, yang mengubahkan kehidupan mereka. Itu semua hanya sia-sia saja. Mari kita semua, memang kita gemar membaca firman Tuhan, kita gemar untuk beribadah, kita gemar untuk melakukan ritual-ritual ibadah pelayanan kita. Tapi sekali lagi, semuanya didasari dengan kasih yang sungguh-sungguh, didasari dengan pengertian yang benar. Kita menyembah Tuhan yang hidup, kita menyembah Tuhan yang berkuasa, kita menyembah Tuhan yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Kiranya hal-hal demikian itu mampu mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita punya tabiat yang berbeda, kita punya karakter yang diubahkan, kita punya kehidupan yang selalu berbuah-buah di dalam Tuhan, supaya kita tidak hanya beribadah saja, tapi ada sebuah perubahan pola kehidupan yang setiap waktu kita akan jalani bersama-sama. Saya melihat di poin ini adalah sesuatu yang serius, saudaraku, karena sesungguhnya kekristenan berbicara mengenai pertobatan, berbicara mengenai sebuah perubahan pola pikir, berbicara mengenai bagaimana kehidupan kita ada buah yang dapat kita hasilkan, dan Anda efektif dalam dunia, menjadi terang Tuhan, menjadi saksi Kristus dalam dunia, sehingga orang bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semakin hari semakin mengerti bahwa hidup ini hanyalah kemurahan saja. Hidup ini kesempatan buat kita. Jangan sia-siakan, jangan buang begitu saja dengan nilai-nilai yang hanya bersifat fana saja. Tapi kejarlah kebaikan, kejarlah kekudusan, kejarlah hal-hal yang mulia yang sorga mau buat kita. Harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita fokus kepada Tuhan, kita kejar kekuatannya, kita kejar kuasanya, kita kejar apa yang menjadi kesenangan bagi hati Tuhan. Saya percaya hidup akan berarti setiap waktu, dan kita menjadi kelompok yang berbeda. Kita tinggal dalam dunia benar, tapi kita punya pola pikir yang berbeda. Kita punya kebiasaan yang berbeda, kita punya karakter yang diubahkan, bahkan kita punya nilai kehidupan yang semakin hari semakin bertambah-tambah. Aku hidup untuk Kristus, aku hidup bagi kesenangan Tuhan, aku hidup untuk kemuliaan Tuhan. Harusnya hal-hal demikian yang semakin hari itu bergulu-gulu dalam hidup kita, dan kita akan bersemangat melakukannya, karena kita semua tahu tujuan hidup kita kemana, tujuan kita untuk apa hidup ini. Semakin mengerti, biarlah manusia yang kita bangun adalah manusia rohani yang di dalamnya ada karakter Kristus. Tuhan menolong setiap kita, pria atau wanita yang mendengarkan program ini. Kiranya setiap waktu kita diubahkan, kita serupa segambar dengan Kristus, sehingga hidup kita mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu-waktu di mana kami semua bisa merenungkan bagian firman-Mu. Kami tahu firman-Mu kekuatan bagi setiap kami. Kiranya kami, Tuhan, gemar untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal yang surga kehendaki bagi setiap kami. Setiap waktu kami melakukan dengan sungguh-sungguh, karena kami mengasihi akan Tuhan, kami cinta akan Tuhan, kami punya hidup, kami pakai untuk sesuatu yang berguna bagi kemuliaan Tuhan, bagi kesenangan Tuhan saja. Inilah tubuh kami, pakai tubuh kami Tuhan. Inilah jiwa kami, pakai kehidupan kami. Inilah seluruh kemampuan kami Tuhan, pakai seluruhnya untuk kemuliaan, keagungan Tuhan saja. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur.
Amin.